Udah bagus sih. Nah, kayak gini nah bagus. Assalamualaikum. Sudah jelas ya suaranya ya? Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas ya. Mohon maaf saya memberikan kabar agak dadakan pagi tadi karena mengingat ini mohon izin sebelumnya sudah melaksanakan KKN kah yang Zoom di sini atau memang belum semua? Belum. Ya, memang belum ya. Berarti kemarin kelanjutan setelah proposal, tindak lanjutnya sudah ke sekolah lagi kah atau istirahat kah atau bingung mau ngapain? Baik teman-teman semua, hari ini mengingat sudah akhir November, nanti kami dari Prodi memberikan sedikit gambaran bagaimana melaksanakan KKN di kabupaten masing-masing. Nah ini kan di hari ini semua dari Pulang Pisau, ya ada 8 orang ya. Nah bagi teman-temannya nanti yang belum gabung, saya minta tolong disampaikan apa yang hari ini menjadi informasi dari Prodi, dan apabila ada hal yang nanti kurang jelas silahkan ditanyakan nggak paham. Nanti sifat kita KKN itu kurang lebih tetap dilaksanakan di Pulang Pisau, nanti menyesuaikan dengan kondisi di sana. Nanti ada mungkin sedikit arahan dari Pak Suryansah apakah harus di sekolah tetap atau nanti melihat kondisi, misalkan di sekolah itu sudah libur semester atau sudah bahkan selesai ujian, nanti kita menyesuaikan di tempat tinggalnya apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan jaraknya atau kondisi di sana. Nah kemudian yang kedua, nanti pelaksanaannya kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Jadi harapan nanti di akhir Januari itu semua sudah clear tentang KKN dan memiliki laporan sebagai dasar kami memberikan nilai nanti. Nah, laporan itu nanti kita ikuti apakah sesuai panduan, karena KKN sekarang kan kalau dulu dikoordinasi oleh LP2M, di bawah koordinator dari LP2M, sekarang dikembalikan ke fakultas. Nah nanti mungkin Pak Eko ada gabung juga sebentar. Itu menjelaskan sedikit bagaimana nanti teknik laporannya, apakah dalam bentuk video cukup atau tetap nanti kita buat dalam bentuk format laporan tertulis. Ya, tapi yang jelas nanti hari ini tuh tidak diharuskan memiliki gambaran atau tempat yang sudah kalian pilih. Jadi nanti sekitar 1 sampai 2 hari silakan kalian diskusi dengan teman-temannya bagaimana nanti kiranya dalam waktu yang singkat itu bisa menyelesaikan KKN-nya hingga selesai. Oke, untuk lebih lengkap dan yang sudah punya pengalaman banyak masalah KKN, saya serahkan paparannya ke Pak Suryansah. Mohon izin Pak Suryansah. Terima kasih. Cek, suara Bapak kedengaran, Dek? Kedengaran, Pak. Dengaran, Pak. Baik, terima kasih Gilang. Jahatu Aulia dengan Siti Jaya. Yang lain semoga bisa dengar apa yang ingin Bapak Recording in paparkan. progress. Ada beberapa hal yang ingin Bapak paparkan terkait pelaksanaan KKN di Kabupaten Pulang Pisau ya. Semester berapa, Dek? Kalau Jahra semester berapa? Semester 7, Pak. 7. Siti? Sama, Pak. Semester 7. Baik, semester 7.
seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Rian selaku Kaprodi PTI, di kelas daerah itu kita punya keleluasaan untuk membuat program KKN. Jadi kalian tidak dituntut harus A, harus B, harus C program kerja. Tapi kami berikan keleluasaan kepada kalian. Poin yang pertama adalah membuat program kerja dengan catatan-catatan tertentu. Boleh dicatat satu, program kerja yang dari segi kebermanfaatannya banyak digunakan untuk orang lain. Misal, contoh, bantu mengajar. Kalau ini dilihat ya, bantu mengajar di sekolah, itu pun dicek apakah libur atau tidak sekolah itu. Kalau yang kedua, misalkan dalam segi pembersihan sekolah. Pembersihan sekolah dari segi apa kalian yang bisa lakukan. Atau lagi misalkan pembersihan di lingkungan masjid atau di lingkungan tempat ibadah tertentu. Nah, ini kebermanfaatannya banyak. Dengan catatan yang kedua, diminimalisir kalau bisa dari segi kebersihan itu kan hanya tenaga yang kita gunakan. Jadi nol budget. Jadi jangan terlalu mengeluar uang, nol budget. Tapi memang betul-betul tenaga kita. Yang pasti apabila kita buat program kerja, nanti kebermanfaatannya untuk orang banyak. Yang kedua, komunikasi dengan tempat di kita yang kita rencanakan program kerja kita laksanakan. Itu poin-poinnya. 2 poin. 1, kalau bisa nol budget. Tapi yang kedua adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Bisa juga tidak hanya dalam konteks pengajaran di sekolah, bisa di panti asuhan, seperti halnya teman-teman KKN di Palangkaraya. Mereka mengajar di panti asuhan dengan kompetensi mereka masing-masing atau kemampuan mereka masing-masing. Ada juga yang sebagian yang juga ahli dalam kabel, misalkan dia benerin tuh kabel-kabel yang ada di panti asuhan. Tergantung ya, kalau nggak bisa di kabel, jangan main-main di kabel, nanti sampai semester 7 aja kuliahnya. Di situ kayak gitulah. Jadi teman-teman, dalam 2 hari ke depan Bapak berikan keleluasaan untuk teman-teman membuat program kerja. Itu poin pertama. Disampaikan di grup, didiskusikan program kerja apa yang kebermanfaatannya bagus. Mungkin salah satu di antaranya, misal lagi di tempat ibadah atau di lingkungan masjid, teman-teman punya bibit yang bagus, misalkan ini cocok nih untuk bibit ini. Ya udah, kalau itu aja yang dipakai, tinggal dokumentasikan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang itu tertuang di program kerja, maka semuanya didokumentasikan. Termasuk juga di antara tadi untuk jaga-jaga, foto, video, semuanya ditampilkan. Termasuk juga absensi ya. Nanti bolehlah lihat, atau kalau ada PEKO nanti gimana cara pelaporannya. Tapi sementara ini pelaporan itu ada di Bapak. Satu, format boleh mencontoh dari kakak tingkat yang terlebih dulu. Nanti Bapak coba revisi laporannya. Setelah itu baru Bapak akan kirim ke kelompok kalian. Jadi contoh-contohnya seperti yang ada. Termasuk juga untuk jaga-jaga, foto, video juga tetap harus diambil. Yang bagus fotonya dan videonya juga yang bagus. Kalau yang suka sering editing, dia ngerti cara pengambilan video. Dan yang terpenting lagi adalah kekompakan teman-teman untuk mengimplementasikan program kerja. Jangan sampai nggak ada yang kerja sama sekali. Maka dari itu alangkah lebih baiknya diadakan absensi. Jadi kami sebagai pembimbing melihat langsung, oh iya betul ini dia hadir atau enggak. Nah juga ditentukan nanti ketua kelompoknya. Jadi kami hanya komunikasi dengan ketua kelompoknya. Ada juga satu kali nanti juga kita secara bersama-sama nanti setuju untuk sekarang ini. Gambarannya itu ya. Jadi yang pertama dalam 2 hari, pertama tentukan pimpinannya atau ketua kelompok. Yang kedua buat program kerjanya.
dengan kriteria nol budget ataupun keluar budget tapi tidak terlalu banyak, sedikit. Habis itu juga dilihat kebermanfaatannya. Kalau sudah nanti program kerja itu dikirim ke Kaprodi, ke Parian. Jadi nanti Parian yang menyeleksi ini pas atau tidak dan sesuai atau tidak. Nanti ketika beliau sudah revisi, hasil revisiannya dikirim ke ketua kelompok dan itu menjadi program kerja tetap untuk KKN di semester kalian. Termasuk juga format kami usahakan akan kami buat formatnya, tinggal kalian menyesuaikan format laporan. Sampai situ terkait program kerja dan disesuaikan 1,5 bulan ya teman-teman, 1,5 bulan sehingga memang harus program kerjanya terlaksana. 1,5 bulan clear, laporan individu atau laporan kelompoknya clear, dan kami juga sebagai dosen juga membuat nilainya juga cepat juga. Jadi 1,7 habis itu cepat-cepat skripsi lagi, masih panjang perjalanan kita. Kayak gitu, Tarian. Boleh ada yang mau sesi tanya jawab? Kalau silahkan. Terima kasih Pak Suryansa. Baik teman-teman, sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya sedikit memberi gambaran. Ini kan kalau mau dibuat 4 minggu contohnya, misalkan nanti teman-teman mau bikin program selama 1 bulan, berarti kan ada 4 minggu. Nah, itu bisa dibagi nanti setiap, dan pelaksanaannya boleh dilaksanakan di akhir pekan, misalkan Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat, misalkan ada yang masih bekerja atau masih dengan sibuk hal yang lainnya, bisa di akhir pekan. Jadi nanti kegiatannya bisa dalam bentuk keagamaan. Jadi misalkan minggu pertama nih ya, itu menyesuaikan dengan bidang keilmuan. Jadi misalkan pelatihan pembuatan Canva atau pelatihan membuat poster bagi guru-guru, boleh sesuai bidang keilmuannya, misalkan di PTI. Keagamaan boleh, misalkan teman-teman nanti di tempatnya mau melatih di dekat situ ya, di sekolah atau di dekat tempat tinggal, melatih anak-anak mengaji. Itu saya lihat kayak Siti kemarin ada sempat melatih ngaji, itu bisa jadi salah satu bentuk wujud program KKN. Kemudian di bidang seni, misalkan minggu pertama tadi pelatihan atau sosialisasi atau pendampingan bagaimana melatih guru membuat yang mudah-mudah, poster ya, atau pengelolaan manajemen e-rapor juga boleh. Keagamaan tadi misalkan melatih ngaji atau melatih, kalau yang non muslim misalkan yang lain, misalkan ada ibadah di gereja, ada peringatan nanti bisa yang penting di bulan Desember ya, misalkan tuh ada Natal tuh ya, itu juga bisa jadi contoh di bidang keagamaan nanti. Misalkan bantu panitia Natal ya bisa di situ. Kalau yang muslim ya nanti di Desember ada peringatan disesuaikan. Suara saya jelas ya? Takutnya saya ngomong sendiri. Jelas ya? Jelas. Oke, minggu ketiga misalkan di bidang seni olahraga. Misal teman-teman Anda yang hobi hobi melatih bulu tangkis atau melatih menari atau kesenian-kesenian lainnya, di situ boleh. Atau membantu ekstrakurikuler di sekolah, kan walaupun libur semester biasanya ekstrakurikuler tetap jalan. Nah, itu bisa sebagai wujud kuliah kerja nyatanya berupa pendampingan pelatihan di bidang seni olahraga. Terakhir di tematik. Tematik itu biasanya dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan dan dicari solusinya. Ya, nanti menyesuaikan, artinya di lapangan ada masalah apa, kita tawarkan solusi berupa ide boleh, atau berupa tindakan yang sifatnya tidak usah lama ya, jadi hanya singkat. Nah, jadi nanti disusun berdasarkan kondisi, waktu, permasalahan, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu contoh-contoh kalau mau dilaksanakan per minggu tadi ya, per minggu.
Nah, memang dalam panduan itu kan ada jam minimal, ya, jam minimal, jam maksimal, jam minimal nih, mohon maaf. Nah, itu nanti menyesuaikan saja, yang penting pelaksanaannya tadi. Misalkan di bidang keilmuan 600 menit, misalkan di total. Nanti kita ada hitungannya, itu Pak Eko yang paham betul. Nanti mungkin di hari Sabtu saya kasih pengarahan lagi, ya, entah nanti bisa ke Pulang Pisau langsung, saya sekalian ngajar, atau nanti lewat Zoom, ya, nanti saya kabari. Misalkan di bidang kesenian tadi 600 menit, bidang keagamaan 1000 menit, nanti itu ada hitungannya itu. Tematik ada 6000 menit. Ya. Atau kalau di sini banyak nih contoh-contohnya. Memang kalau yang sebelum-sebelumnya kan misalkan di bidang kesehatan juga bisa. Ini contoh ada 5 bidang. Misalkan tadi Pak Suryansa ada menyampaikan di bidang lingkungan, ya, ada bidang ekonomi, misalkan kalian punya keahlian melatih guru-guru atau masyarakat di sekitar bagaimana cara berwirausaha melalui misalkan produk kreatif, apa misalkan kalian bisa mendaur ulang plastik menjadi tas, boleh. Itu bagian dari bidang ekonomi. Bidang lingkungan misalkan tadi penanaman pohon, bersih-bersih lingkungan, pembuatan atau pemilahan sampah organik anorganik di lingkungan sekolah. Bidang pendidikan tadi misalkan kalian melaksanakan pelatihan atau pendampingan atau memfasilitasi guru-guru apabila ada yang perlu dilatih, ditingkatkan. Bidang kesehatan biasanya berupa itu biasanya kerjasama dengan orang kesehatan, ya, tapi kalau di sini tidak bisa dijangkau, tidak usah. Terakhir tadi bidang keagamaan tadi. Nah, itu dari saya poin-poinnya mungkin bisa teman-teman teman-teman ambil, atau mau konsisten 3 minggu lingkungan boleh. Yang penting tadi kami hanya butuh laporan yang real, nyata, memang itu dilaksanakan, kan namanya kuliah kerja nyata, dan itu betul-betul teman-teman laksanakan, baik waktunya 1 hari, 2 hari, di Sabtu Minggu atau hanya hari Minggu, silahkan. Intinya jangan yang di luar konteks tadi, ya, misalkan Pak saya bantu ibu jualan, masuk KKN nggak? Itu nggak, belum, ya. Atau Pak, ya kalau bekerjanya memang istilahnya mendekati hal-hal tadi, bisa mungkin dimasukkan ke dalam proker KKN, tapi kalau yang tadi mungkin belum bisa. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jahra, Siti, CJ, Gilang, Ria, Lisa, Abdi, Mutiara, Riki, Yunanda. Mungkin Bu Arnisa ada tambahan? Atau Ya, ngikut aja Pak Kaprodi sama Pak Koordinator, aman. oke, siap. Nggih. Nanti kalau hal-hal konsultasi bisa dengan Bu Arnisa, bisa dengan Pak Suryansyah, atau dengan saya. Nggih, bisa. Gimana teman-teman, jelas atau masih bingung? Mudah-mudahan jelas harapan saya. Angguk-angguk. Jelas. Angguk nanti WA Bapak apa tadi Bapak aja saya Gilang jelas ya, Gilang ya. Oke. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, ya, karena kan di kelas daerah itu hari Sabtu Minggu kan ada jadwal, ya. Nanti bisa sekalian nanti ketemu di hari Sabtu atau Minggu, nanti kita lihat situasinya. Mudah-mudahan sehat, lancar semua. Intinya disusun dulu, hari ini tuh disusun apa yang mau dikerjakan selama 1 bulan di bulan Desember. Jadi harapan saya itu Desember itu full KKN. Kalau bisa sambil menyelam minum air tuh, ngambil data kah di sekolah, ya. Kalau mau skripsinya kemarin dilanjutkan setelah proposal, sekalian KKN di sana, ya, ikuti apa arahan dari
guru pendamping di sana. Siapa tahu guru pendamping lebih tahu kondisi di sana. Oh, ini cocok untuk KKN, silakan diikuti saran beliau. Nah, itu mudah-mudahan jelas ya. Bapak, Silakan Mutiara. kalau di sekolah kan ini sudah masuk ujian ulangan Pak. Jadi kemungkinan seminggu, 2 dan 3 minggu ke depan itu mereka libur setelah ulangan itu. Jadi kalau KKN-nya di sekolah kemungkinan Kemungkinan apa? Hilang suaranya. nggak bisa KKN-nya di sekolah gitu loh Pak. Udah lagi. Sudah. Dan untuk seragam KKN kami ada Pak. Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Mutiara. Nanti saya menjawab, siapa tahu nanti dari Pak Surensa apa Bu Arnisa ada tambahan. Sementara ini yang kami arahkan itu tidak harus di sekolah. Pun jikalau harus di sekolah, tidak harus ke siswa. Jadi misalkan guru kan biasanya tidak libur ya. Libur semester itu kan guru tetap masuk biasanya. Pegawai negeri apalagi. Nah itu bisa kalian ikuti. Makanya tadi saran saya konsultasi dengan guru pendamping dulu waktu kalian PPL kah, atau masih ada keperluan pengambilan data di situ, boleh kalian sambil silaturahmi lagi atau menanyakan kiranya apa yang bisa kami bantu, sifatnya membantu ya, karena tadi kita kan menekankan meminimalisir biaya ya, jadi misalkan dibantu disuruh yang istilahnya bikin mengeluarkan biaya besar ya, itu sebisa mungkin tuh bisa teman-teman bisa bisa mengkomunikasikan bahwa sifat dari KKN ini sifatnya pendampingan atau membantu memfasilitasi guru-guru misalkan bingung menggunakan yang simpel-simpel lah, misalkan menggunakan Canva, boleh kalian bimbing 1, 2, 3 guru di situ, sudah termasuk program KKN gitu. Atau di sekolah bersih-bersih musola tadi sudah termasuk KKN. Atau perlu penghijauan, kalian punya bibit atau punya kenalan dari dinas lingkungan masalah bibit, siapa tahu ada pengadaan bibit. Kalaupun butuh surat dari fakultas misalkan ya, pengantar, nanti bisa kami bantu. Kalau sudah ada omongan misalkan ke dinas, misalkan kalian punya dan perlu adanya bukti otentiknya, bisa kami bantu. Kemudian tadi masalah kaos, saya belum bisa menjawab untuk sekarang karena Ibu Bendahara juga belum ada di fakultas, karena itu kaitan pemesanan dan waktunya sudah mepet. Tapi insya Allah setelah KKN ada kaos, tapi nggak dipakai saat KKN nanti. Insya Allah kami usahakan, tapi karena waktunya mepet sekali ini, apalagi pas KKN-nya di Desember, minggu depan sudah Desember, bahkan hanya 2-3 hari lagi Desember, belum sempat kayaknya kalau secara realnya. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Sur atau yang lain. Gimana Mutiara? Sudah jelas Pak. Pesan saya, lakukan kuliah kerja nyata ini sesuai dengan kemampuannya, ya sesuai dengan kemampuan. Apabila di luar kemampuan jangan dipaksakan, artinya misalkan ya banyak ya, misalkan contohnya disuruh bikin pos ronda, itu kan terlalu banyak nanti biaya. Sesuai kemampuannya aja. Kalaupun bikin ya bikin ikut motongnya aja, jangan sampai kalian bikin keluar biaya besar. Dan kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak Pak? Misalkan 2 minggu di sekolah, 2 minggu di tempat tinggal, silahkan. Yang penting tadi ada bukti nyatanya ya. Dan bidang yang dikerjakan itu jelas. Misalkan di tempat tinggal, Pak, karena di musola atau di tempat ibadah di sekolah itu sepi,
kami ke tempat tinggal masing-masing, ya silahkan. Tinggal nanti pelaporannya kita sesuaikan. Intinya tidak memberatkan teman-teman. Ya, silakan Bu Arnisa. Terima kasih Pak Kaprodi. Izin tambahan, pengalaman pada KKN sebelumnya itu untuk pelaksanaan keagamaan boleh membantu pendistribusian Jumat Berkah Pak Kaprodi. Itu biasanya kan ada kegiatan keagamaan tuh. Kalau waktu itu kan pelaksanaan KKN bersamaan dengan bulan Ramadan. Nah, itu mahasiswa KKN dilibatkan dalam pendistribusian untuk bagi-bagi takjil gitu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan juga teman-teman mahasiswa untuk pendistribusian bagi-bagi Jumat Berkah di masjid lokasi tempat yang bersangkutan KKN. Iya, maaf banyak suara bocil. Itu aja tambahannya Pak Kaprodi, terima kasih. Terima kasih Bu Arnisa. Ya, betul, itu salah satu wujud dalam kuliah kerja nyata. Apabila momennya di hari Jumat atau di bulan Ramadan tadi bisa, bahkan bagi-bagi takjil itu sudah salah satu proker ya. Nanti sudah ada bukti, paling tidak dokumentasi foto. Nanti tinggal kalian narasikan di situ, menyesuaikan format apabila memang harus dibuat laporan. Ya, memungkinkan video, ya, kumpulan foto-foto juga boleh digabung menjadi video boleh, ya, itu. Atau misalkan teman-teman mau ikut, biasanya kan di tiap desa itu ada program kerja juga di desa masing-masing, itu boleh sebetulnya. Siapa tahu dekat-dekat waktu ini kan panitia KPPS, siapa tahu ada di sini yang jadi panitia KPPS, bisa. Siapa tahu rapat di hari Sabtu, laporkan aja saya kegiatannya di hari Sabtu Pak. Siapa tahu bisa dikonversi sebagai pengakuan kegiatan KKN. Itu gimana, Aulia? Jelas? Jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah. Silakan Pak Syur. Mungkin ada satu lagi teman-teman. Intinya program kerja yang sudah dicontohkan oleh Pak Rian dan Ibu Arnisa tadi, intinya itu fleksibel tapi rambu-rambunya tidak mengeluarkan budget. Kalau bisa tidak mengeluarkan budget yang besar atau nol budget, tetapi kebermanfaatan untuk orang itu bagus. Dan kemarin itu Bapak di Palangkaraya, jadi ada salah satu mahasiswa datang ke Dinas Pertanian atau Kehutanan, Pak, kalau misalkan kami ada bibit nggak di sini gitu. Jadi untuk minimalisir nol budget tadi teman-teman, Pak, kami ini dari kampus ini, memang di sini ada bibit nggak Pak? Ada deh, kata orang dinasnya. Oh, kami boleh nggak Pak minta bibit dari kampus? Harus bayar atau enggak Pak? Enggak, gratis. Kalau gitu kalian minta berapa? 50 Pak. Kami kasih 100 bibit. Jadi ada pohon mangga, rambutan, macam-macam, semua bibit yang berkualitas bagus. Kemarin itu pakai surat nggak Pak? Ya mau pakai surat nggak apa-apa gitu. Nanti kita foto-foto bareng gitu. Itu program kerja yang nol budget tapi bermanfaat untuk mereka yang KKN dan tempat KKN-nya. Jadi mereka juga dapat, teman-teman yang KKN itu juga dapat bagian karena 100 bibit kan. Jadi kasih dua, kalau kurang nanti oke gitu. Tapi di tempat KKN-nya sudah ditanami bibit-bibit dengan pohon-pohon yang bagus dan banyak bermanfaat. Jadi kayak gitu cara menghindari tidak terlalu budget tapi bagus dan bermanfaat untuk orang lain. Termasuk sekolah tuh, meskipun siswa tidak ada, alangkah lebih baiknya sebagai mahasiswa itu datang ke sekolah, minta bimbingan beliau. Ada dua nanti dampaknya teman-teman. Satu, berdampak kepada kalian dari segi penelitian seperti yang disampaikan oleh Pak Rian. Ini bagus untuk proposal dan skripsinya, untuk keberlanjutan terkait data. Yang kedua, untuk pelaksanaan KKN.
dan pelaksanaan KKN-nya amat sangat bermanfaat untuk program kerja kita. Dan bentuk pelaporannya lebih real, lebih bagus gitu. Memang betul-betul terjun langsung di bidang pendidikan. Kalaupun itu tidak bisa, maka di bidang-bidang yang lain sesuai dengan kompetensi teman-teman masing-masing, ini dibuat, dirancang, dan dilaksanakan hingga dalam bentuk laporan. Bapak rasa semuanya ngerti ya terkait ini. Tinggal ditunggu program kerjanya aja ke depan dan dilaporkan ke Pak Ria selaku Keprod. Mungkin itu Pak. Baik, sudah jelas paparan dari Bu Arnesa, Pak Suryansyah. Adakah yang masih ingin ditanyakan? Izin Pak, untuk laporannya nanti berkelompok berarti nih Pak? Laporan ya. Nanti kaitan laporan, mungkin Pak Suryansyah bisa menjelaskan sedikit. Kalau yang sebelumnya itu terbagi jadi dua deh. Ada laporan observasi secara individu, di situ ada tertuang program kerja, ada juga bentuk laporan kelompok. Bapak memilih nanti kemungkinan besar menjadi laporan kelompok saja, tetapi juga berpaduan dengan mungkin satu link video gitu untuk pelaksanaan program. Misalkan ada 10 program, maka pelaksanaan 10 program itu ada di video, aktivitas kegiatannya. Makanya dari itu Bapak pengen penting untuk yang kalian yang hadir dan maupun yang tidak hadir nanti itu kerjasama dan kerja kelompoknya. Jangan kelahi. Gara-gara KKN kadang-kadang ada yang kelahi. Bapak berharap program kerja itu terlaksana dengan baik, menjadi tim yang baik, dan ke depan PTI Pulang Pisau itu kalau bisa cepat bareng-bareng. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan proposal. Kamu kalau misalnya nggak ada judul, nggak ada apa, ayo Bapak, Parian, Bu Arnisa dengan dosen yang lain di PTI siap bantu. Tinggal main aja ke Palangkaraya, kita diskusi terkait judul dan seterusnya. Jadi semuanya cepat lulus. Dan tapi KKN pada kesempatan kali ini itu betul-betul dilaksanakan bekerja sama secara tim, dibuat secara tim hingga implementasinya. Jadi nanti terkait laporan, tunggu kabar dari kami akan buat formatnya, tinggal kalian nanti mengikuti format yang sudah diberikan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suryansyah. Nah itu tadi boleh tim ya, fungsi tim itu supaya kita melatih. Nah itu tadi kekompakan, kebersamaan, biar kalian ada hal yang kesulitan, ada teman yang bisa membantu. Ya, mohon izin sebelumnya ini sudah input KKN semua di Siakat ya. Yang kelas Pulang Pisau itu KKN perlu input di ini nggak? Di Siakat nggak? Coba Gilang saya lihatnya. Oh ya sudah KKN magang skripsi. Nah ini magang kan PPL sudah, skripsi sudah ujian, kemarin proposal. KKN, nah ini 3 poin ini, 3 mata kuliah ini bisa, kalau semua bisa dilaksanakan ya tadi secara estafet, lanjut. Insya Allah itu tadi, selama teman-teman ada kendala apa dikomunikasikan, kalaupun sungkan ya di WA, kalau misalkan di hari ini belum ada kendala, nanti suatu hari biasanya ada menemukan sedikit, ya mungkin di lapangan nanti teknisnya atau situasinya beda lagi, nah nanti silakan ditanyakan. Ya yang jelas tadi sudah nginput KKN, takutnya ini melaksanakan KKN ternyata di Siakat belum nginput KKN. Tapi saya lihat tadi secara random sudah ada beberapa yang nginput, mudah-mudahan semua sudah nginput. Oke, terima kasih. Apalagi ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya. CJ sehat, Gilang sehat, Tria sehat, Zahra, Lisa, Abdi, Mutiara, Yunanda, Riki. Mudah-mudahan semua sehat semua.
bisa melaksanakan kegiatannya dengan senang, ya. Lakukan semuanya dengan senang ya. Jadi KKN ini ya ajang kita mencari pahala juga, bermanfaat untuk orang lain juga. Kemudian mengisi waktu libur, misalkan Sabtu Minggu kan biasanya daripada di rumah yang isi lah dengan KKN. Itu nanti ada cerita-cerita unik setelah KKN nih. Tunggu aja nanti di akhir biasanya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup Zoom-nya dan saya akhiri. Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Apabila ada hal yang kurang pas dalam penyampaian hari ini, saya dan tim minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record. Okay.